Oke kawan-kawan, coba saya tambahkan sedikit mendetail ya mengenai breakout pullback entry ini plus zona SNR-nya. Nah, di sini kan tadi saya sebutkan di video sebelumnya ini kan sempat break, ya kan? Namun dia reject, ya kan? Kembali ke sini, dia retest dan jebol zona ini. Terus kemudian dia turun, dia pullback ke zona yang di break, selalu seperti itu memang. Terus kemudian jatuh kan gitu. Kenapa zona ini gitu ya? Ini udah nggak valid, yang kuning ini udah nggak valid ya. Kenapa zona ini gitu ya? Mungkin nanti yang valid ini kan itu sebentar. Nah ini nanti akan menjadi zona yang valid yang ini, week ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Cuman saya ingin bahas zona atas dan bawah dulu ini. Kenapa zona ini yang di break? Ada apa gitu? Lihat di sini. Nah ini kan ada SNR. Ini weak candle atau shadow atau sumbu candle ini, kenaikan ini kan valid SNR. Kenapa disebut valid SNR? Lihat nih. Kenapa disebut valid SNR? Aduh. Kenapa? Karena astaga. Ya kayak gini nih, sering ketarik gini kalau kita enggak. Nah, kenapa? Ya kan dia dari turun. Ini juga valid SNR tadinya ini. Dia naik sedikit terus turun, makanya ini valid SNR. Makanya kemudian di sini setelah kenaikan dia bikin second movement kan gitu. Nah, dia turun intinya ya, turun terus di sini kemudian naik. Maka ini adalah valid SNR. Kita ambil weeknya ini kan. Naik sampai ke sini, tiba-tiba turun ke sini. Sampai ke sini. Ini juga apa namanya? Valid SNR week ini. Nah, ini turun sampai break. Ini kan break. Terus kemudian dia reject tadi, kan itu reject. Terus retest, breakout gitu ya, jebol. Breakout itu jebol intinya. Terus kemudian pullback, balik gitu ya, mental gitu, mental ke zona yang di break ini. Nah dari sini kemudian kita entry, breakout, pullback, entry, sell. Kalau dia breakoutnya ini, maka dia jebol ini. Kalau SNR yang di atas ini kan ya jebol, naik, dia balik ke zona entry, buy kan gitu. Kalau ke bawah ya sebaliknya, dia jebol ke bawah, pullback, entry, sell kayak gitu. Nah ini zona 15 ini nyaris, bukan nyaris, memang sama dengan zona M30. Kita lihat M30 nya. Nah tuh sama persis kan ininya, weeknya nih, weeknya sama kan. Nah begitu juga di zona atasnya sama, dia kemudian breakout, pullback, turun. Nah ini yang grey besar ini saya tandai dengan garis ungu ini, garis kuning ini ya, kuning atas dan kuning bawah ini adalah zona daily. Ini juga sudah ke break rupanya. Nah lihat, ini juga sudah ke break. Nah ini ke break kan di zona daily. Mana zonanya ini? Ini adalah fresh zone. Sebelum kesentuh ini, dia udah 3 kali kesentuh, 3 candle yang menyentuhnya. Terus dia naik, dia belum ke break ini ya, belum ke pullback kan ini zona ini, ya kan? Naik, terus kemudian turun, baru ke pullback sekarang ini, 1, kedua, ketiga, dan break. Apakah ini nanti ada pullback? Ada, pasti. Ini nanti akan turun sampai ke sini, terus dia naik, menyentuh zona grey ini, ya sudah di situ kita sel lanjut ke sini 1795 zonanya. Zona berikutnya adalah 423 warna hijau ini ya, warna hijau ini. Dan zona berikutnya adalah, ini saya tandai dengan garis kuning ini ya, harganya ya. Zonanya adalah
satu berapa ini saya hapus dulu yang ungu ini ya. Nah ini 1832 1825 ini adalah zona daily. Ke 423 yang warna hijau, dan di sini di bawah ini adalah ada zona daily-nya, Vibo daily-nya itu ada di sini 423-nya. Nah, mana tadi? Nah, ini. Nah, ini di sini. Nah, nih. Nah, ini kan ada liquidity di sini. Ini pasti keambil, nggak tahu kapan. Mungkin akhir bulan, mungkin bulan depan. Tapi yang jelas zona terdekat saat ini nih. Nah, ini 1802 1795 ini zona terdekatnya. Jadi apakah akan ke sana? Iya, tapi ini nanti ingat, ini udah breakout, maka dia nanti bisa jadi kayak kasusnya M15 tadi. Bisa jadi ya. Kasusnya M15 kan dia breakout. Ini kan breakout tapi reject. Tapi terus retest lagi baru breakout valid. Kemudian pullback. Di daily atau D1 ini bisa jadi juga akan seperti itu gitu ya. Sorry, hapus. Bisa jadi akan seperti itu. Ini mana sih? Kok nggak kena? Sebentar, saya hapus dulu ini biar nggak mengganggu. D1, nah ini. Oh, garis kuningnya menghilang. Nah ini. Nah, pas zona ini. Nah, ini breakout, bisa jadi nanti dia bikin rejeksi, naik ke sini lagi, terus kemudian retest, baru break, pullback. Nah, nanti entry TP-nya ke sini. Tapi jangan sekarang ya, ini nunggu pullback dulu ya. Apakah ini reject atau tidak? Apakah kemudian dia sudah jadi full close candle-nya, artinya daily itu di bawahnya zona ini. Kalau candle daily ini ditutup di bawahnya zona grey ini, zona grey-nya ini, nah ini zona ini, maka besoknya dia pasti akan turun, terus kemudian pullback naik ke sini ke zona ini, baru di sini kita entry sell, maka targetnya ke sini jauh swing ya, ini ke zona berikutnya. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang tidak dipahami bisa didiskusikan lebih lanjut di grup. Terima kasih.